Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan tutorial penggunaan ABSS pada perusahaan dagang dan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pina Piniasi dengan NIM 63240522. Perkenalkan, nama saya Lucy Mardiana dengan NIM 63240430. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Heriana dengan NIM 63241140. Perkenalkan, nama saya Talisa Safitri dengan NIM 63240526. Berikut adalah video tutorialnya. Create, lalu next, lalu masukkan company name-nya yaitu Camelia Salon. Camelia Salon. Addressnya Jalan Pelabuhan 2 032, pan nomornya 021 22334445. Pak nomornya kita masukkan juga 021 22334446. Emailnya camelia@gmail.com. Next, 2025. Last month finansialnya yaitu Desember, conversion month-nya yaitu Januari. Number of account corridornya 13. Next, pilih yang paling atas. Industri classification-nya pilih yang service. Type of business-nya kita masuk ke yang beauty salon. Kita next juga, change. Bebas ya, simpannya mau dimana saja. Camelia Salon. Jumat 2 simpan. Next, comment center. Nah, di sini aturan preference. Yang pertama yaitu ke start, lalu preference, lalu yang bagian sistem, checklist yang bagian ideal in multiple currency. Oke. Lalu yang window kita pun checklist yang automatically kita checklist. Lalu yang bagian sales kita checklist yang bagian RAM for duplicate, isinya invoice for duplicate number sales. Nah, lalu kita bikin termin payment due-nya in a given of the day, yang diskon day-nya 30, mohon maaf 10, 32, lalu kita oke. Lalu yang purchase-nya kita checklist yang bagian RAM for duplicate record. Lalu yang security-nya kita bikin user ID masuk, new masuk, user ID-nya kita masukkan ke kelompok, lalu oke, lalu oke lagi. Lalu sekarang ke pembuatan mata uang, yaitu yang pertama masuk ke list currents. Kita hapus yang enggak pentingnya saja, kita hapus ya, kita hapus lalu kita yang USD kita masukkan jadi IDR, kita ganti IDR rupiah, lalu kemudian simbolnya IDR juga, DR, lalu
lalu oke. Lalu kita new current kodenya kita bikin yang USD. Unit, bentar kita lihat dulu. United status dollars. Kita ganti exchange rate-nya jadi 14. Kita ganti jadi 122. Jadi 122. Separable-nya gak usah. Oke. Lalu klik close. Lalu kita ke pengaturan data akun, penghapusan nama akun, yaitu ke akun list. Kita hapus data akun yang tidak digunakan. Viral check account kita hapus, kita delete. Lalu cache drawer kita delete juga. Lalu last prop affordable debt kita delete juga. Lalu kita ke pengeditan nama akun, yaitu yang pertama masuk ke akun, lalu akun list, lalu kita pilih yang check akun, diganti jadi 100, diganti jadi cache IDR. IDR, lalu oke. Maaf, IDR detail IDR. Oke, IDR, lalu ke petty cache, Bank BCA IDR, lalu oke. Lalu ke depositary fund, lalu ke 2170 undeposited check lalu oke. Maaf, trade debtor jadi trade debtor, salon debtor IDR, lalu oke. Lalu trade creditor kita ganti jadi salon creditor. Lalu kita ke pembuatan data akun baru, yaitu yang pertama masuk ke akun, lalu akun list, lalu kita masuk ke cache ya. Kita ke cache. Nah, ini ke cache. Lalu currency-nya USD, cache IDR ya, ini mah cache IDR, cache USD. Nah, ini cache USD. Lalu currency-nya USD sudah. Lalu kita ke cache exchange USD IDR rupiah currency-nya. Lalu kita ke 2150 Bank USD currency-nya USD juga sudah. Lalu ke 2151 ke Bank Exchange USD
D151 itu kuransinya IDR rupiah sudah. Lalu kita masuk ke 2210 akun tipenya akun receivable. Lalu masukkan salon debitor USD kuransinya USD juga. Lanjut oke, lalu masuk lagi kita ke 2211 berarti sudah ada 2211. Nah, di sini masuk ke 2211 salon debitor USD exchange. Nah, di sini masuk ke detail IDR sudah. Kita lanjut ke 2220 salon kreditor. Kreditornya kreditor USD. Salon kreditor USD, detailnya kuransinya USD juga. Oke. Salon kreditor, akun receivable, salon debitor USD exchange. Ininya akun tipenya, mohon maaf, ini akun receivable debitor USD exchange. Salon debitor USD exchange kita ganti ke akun receivable. Lalu 2200 jadi kita lanjut ke 2220. Ininya kita ganti ke akun variable. Nah, akun variable salon kreditor USD. Lanjut sama ininya kuransinya USD juga. Oke. Lalu kita lanjut 2221. Ini akunnya akun payable, akun numbernya 2221 udah ada. Lanjut kita masukkan lagi akun payable 2221, akun number ini sudah ada 2221. Kita ini nah lanjut 2221-nya yaitu kita ganti jadi bentar, kita lanjut ke akunnya, masuk ke akun tipenya akun payable 2221 apa sih 2221 2221
Di sini lanjut yaitu ke 2221. Klik akun tipenya payable, exchange sang kreditor USD exchange, kuransinya IDR sudah. Lalu masuk lagi ke Alter liability, belum beres ya. Satu salam kreditor ini 2340 2340 Alter liability sudah benar. 4 clearing IDR, detailnya IDR sudah benar. Lalu masuk ke income, lanjut 42 2500 service repair equipment. Oke. Lalu di sini akan membuat pembuatan linked akun, yaitu yang pertama masuk ke list, pilih currency, lalu pilih rupiah, sudah ya, pilih rupiah sudah. Lalu kita masuk ke USD, dulu, rupiah dulu kita cek dulu ya. Nah sudah, lalu masuk ke USD, receivable, masukkan salon debitor USD. Nah lalu checklist, seterusnya kita checklist. Lalu ini yang pertama masukkan freight collected, Nah yang kedua masukkan customer deposit. Kita masukkan customer deposit. Lanjut kita masukkan discount given. Lalu yang terakhir kita masukkan late pay collected. Nah, lalu kita lanjut yang bagian akun payable akun, yaitu yang pertama kita masukkan freight itu kode 6 freight. Lalu yang keduanya masukkan deposit paid. Masukkan deposit paid itu. Nah ini. Lalu yang ketiganya masukkan discount taken yaitu kode 6 discount taken. Bentar kita cari dulu diskon taken ini. Lalu yang terakhir kita masukkan late paid. Nah lalu kita
klik OK, lalu close. Lalu di sini masuk ke pembuatan data pajak. Lalu dipilih menulis, lalu ke take code, lalu masuk ke VAT, lalu ganti jadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Ini diisi jadi 10%. Nah, pesan lalu oke. Lalu close. Sekarang masuk ke pembuatan data job. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke menulis, lanjut ke pilih job, list, job, langsung klik new. Job numbernya kita masukkan PR produk retail. Job name-nya produk retail, lalu oke, close. Di sini pembuatan kategori, yaitu yang pertama masuk ke list, lalu masuk ke bagian kategoris, lalu pilih klik new, lalu kita masukkan kategori ID-nya, yaitu hair treatment. Kategori name-nya hair treatment. Lalu sudah gitu, oke, close. Sekarang masuk ke pembuatan bridge level, yaitu masuk ke list, lalu pilih list bridge level, lalu ini level A nya jadi IDR USD. Nah, seterusnya ini sesuaikan saja. Lalu sudah gitu klik OK, lalu OK. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Nah, yang pertama kita cari di sini tulisan card file. Lalu setelah card file, lalu kita klik card list. Nah, karena kita akan membuat data baru, berarti kita klik new. Di sini yang pertama kita akan membuat data customer. Berarti di card tipenya kita pilih customer. Customer yang pertama itu namanya Aisyah Putri. Kita isi namanya terlebih dahulu. Card ID-nya C001. Untuk alamatnya di sini ada Jalan Pelabuhan, nomor 12, Sukabumi. Nah, karena di sini currency-nya IDR, berarti gak usah diganti. Kita langsung saja ke selling detailnya. Kita klik tab menu selling detail. Lalu yang pertama kita ubah itu item price list-nya, price levelnya. Jadi kita ubah ke IDR. Lalu kita ubah teks kodenya jadi PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu untuk fake teks kodenya ya udah aja, gak usah diganti. Klik OK. Lalu customer yang kedua itu ada Nabila Zahra. Karena ini currency-nya berbeda, berarti untuk penginputannya ada sedikit perbedaan. Kita klik new. Lalu untuk customernya masih tipenya customer, kita tulis Nabila Zahra. Untuk card ID-nya C002.
Untuk alamatnya Jalan Siliwangi nomor 45 Bogor. Nah, karena currency-nya berbeda, berarti kita ganti currency-nya jadi USD. Setelah itu kita ke menu selling detail, kita ganti item price levelnya jadi USD dan teks kodenya yaitu PPN. Untuk customer Sinta Maharani dan Rara Amelia, berarti penginputannya sama seperti yang Aisyah Putri dan Nabila Zahra karena currency-nya sama, USD dan IDR. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi saya sudah menginputkan semua customernya, sekarang kita ke supplier atau pemasok. Sama saja kita langsung klik new, tapi yang berbeda di sini yaitu di card tipenya. Berarti karena kita akan menginput data supplier, berarti kita pilih supplier. Nah, di sini supplier yang pertama itu ada PT Beauty Care. PT Beauty Care. Kita input nama perusahaannya. PT Beauty Care. Beauty Care Indonesia. Untuk card ID-nya S001. Nah, di sini alamatnya ada di Jalan Asia Afrika nomor 88 Bandung. Nah, untuk currency-nya di sini ada IDR, berarti currency-nya nggak usah diganti. Kita langsung ke buying detailnya aja. Untuk buying detailnya kita ubah itu yang text code-nya jadi PPN. Untuk ininya freight text code-nya nggak usah diganti. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan menginput data supplier yang mata uangnya USD. Kita klik new, card tipenya supplier, lalu namanya CP Cantik Bersinar. Card ID-nya S002. Untuk alamatnya di sini ada Jalan Pajajaran. Jalan Pajajaran nomor 30 Bogor. Nah, di sini berarti currency-nya kita ganti jadi USD. Di buying detailnya juga kita ganti untuk pajaknya ya. Kita tambahin pajak pertambahan nilai. Sudah selesai. Kita klik OK. Untuk supplier lainnya sama saja seperti yang dua itu. Berarti karena PT Glow Cosmetic itu sama mata uangnya USD, berarti sama kayak CP Cantik Bersinar untuk penginputan data suppliernya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya kita akan menginput data karyawan. Kita klik new. Nah, karena karyawan berarti kita pilih card tipenya employee.
Nah, di sini juga akan otomatis jadi individual. Di sini kita inputkan namanya. Namanya yang pertama itu ada Rina Anggraini. Lalu untuk cardnya ada E001. Di sini alamatnya ada di Jalan Cikole dalam nomor 14 Sukabumi. Nah, karena di sini mata uangnya kita menggunakan IDR, berarti sudah tidak usah diganti. Kita langsung saja klik OK. Untuk employee lainnya, penginputannya sama saja seperti Rina Anggraini. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat saldo awal akun. Untuk membuat saldo awal akun yang selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun atau neraca saldo. Untuk mengisi neraca saldo, yang pertama kita pilih ke menu setup, lalu di sini ada pilihan balance. Nah, kita klik yang paling atas, yaitu akun opening balance. Nah, sesuaikan dengan isi dengan nominal yang sudah dibuat. Nah, di sini saya akan mengisi sesuai nominal yang sudah kelompok saya buat. Nah, untuk didepresiasi kita harus menggunakan minus. Di sini kos 450 juta untuk diakumulasinya minus 306.250. Kebanyakan nol. Lalu di sini cash IDR-nya ada 57 juta 200 700. Lalu di kas USD-nya ada 2000 US dollar. Nah, karena untuk mengkalkulasikan juga ke akun cash USD exchange-nya, kita pilih kalkulasi tadi ya, sudah muncul notifikasi, lalu kita sekarang klik OK. Nah, nanti di kas USD exchange-nya langsung muncul nominalnya secara otomatis. Nah, di bank BCA-nya ada 200 juta. Lalu di bank USD-nya ada 21.000, calculate now seperti tadi, lalu kita klik OK untuk mengkalkulasi ke rupiah. Lalu kita salon debstarnya itu 27. Lalu di sini ada salon debstar USD-nya yaitu 140. Nah, akan dikalkulasi juga ke rupiah untuk exchange-nya. Nah, ini ada untuk peralatan itu 83.716.000. Untuk salon supplies di sini ada 6.175.000.
untuk salon furniturnya di sini ada 4 juta. Lalu di sini ada untuk salon kreditor. Salon kreditor IDR-nya di sini ada 1 juta. 1, 2, 3. Untuk salon kreditor USD-nya di sini ada 50 US. Mohon maaf, ini tiba-tiba keluar. Kita lanjutkan tadi. Tadi baru sampai salon kreditor exchange. Nah, sekarang untuk PAT collected. Di sini ada 30.595.000. Nah, untuk PAT void-nya di sini ada 50.090.000. Nah, lalu di sini untuk owner capital. Di sini ada 650 juta. Nah, untuk owner drawing di sini ada minus 23. Oke, kelebihan. Nah, di sini untuk retained earning-nya di sini ada 1.852.680. Nah, untuk opening balance ini pastikan di bawahnya ini harus 0. Klik OK. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang. Untuk mengisi saldo awal piutang ini, kita pilih menu setup yang pertama, lalu kita klik balance. Nah, klik customer balance. Di sini akan ada daftar customer yang sudah tadi kita inputkan. Di sini yang pertama itu ada Nabila Zahra. Nabila Zahra itu mata uangnya USD, berarti kita pilih di sini cari Nabila mata uang USD. Kita klik. Nah, di sini ada Nabila Zahra. Lalu kita add cell. Di sini namanya sudah terisi otomatis. Kita isi invoice-nya. INV 01, tanggalnya kita isi tanggal 27/12/2024, betul. Untuk nominalnya yaitu 85 US dollar. Kita klik. Lalu di sini jobnya itu ada PR atau produk retail. Nah, kategorinya juga kita isi retail. Nah, untuk boleh isi juga untuk PPN-nya. Lalu kita klik record. Nah, yang kedua itu di sini ada customer yang kedua itu ada, kita close dulu ke setup balance, customer balance. Nah, ada yang mata uangnya IDR, yang Aisyah Putri, berarti kita klik yang Aisyah, kita add cell, namanya sudah terisi, kita pilih isi invoice-nya, nomor invoice-nya yaitu INV 02, tanggalnya tanggal 30 bulan 12 2024. Lalu kita isi nominalnya.
ada 20.500.000. Nah, lalu kita isi jobnya, jasa salon. Kategorinya kita pilih hair treatment. Kita klik record. Nah, untuk yang selanjutnya yang Rara Amelia dan Sinta Maharani itu sama seperti Nabila dan Aisyah Putri untuk cara pengisiannya. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang. Sama seperti tadi, kita langsung pilih ke menu setup, lalu ke balance, lalu ada supplier balance yang paling bawah. Nah, yang pertama itu kita di sini ada saldo awal hutangnya itu ke CP Glow Cosmetic dengan mata uang USD. Berarti kita cari dulu kategori USD. CP Glow Cosmetic, kita langsung klik, kita add purchase. Untuk namanya sudah ada, berarti kita isi untuk nomor invoice-nya, berarti NP 01 dengan tanggal 29 nominalnya 30 US dengan jobnya itu produk retail, kategorinya retail produk. Sudah terisi semua, langsung kita record. Yang selanjutnya di sini ada yang kedua itu saldo hutangnya itu ke PT Beauty Care Indonesia dengan mata uang rupiah. Berarti kita ganti, langsung add purchase. Lalu kita isi invoice-nya, INV 02. Tanggalnya masih sama, tanggal 29 dengan totalnya itu 250. Jobnya itu produk retail dan kategorinya hair. Record. Lalu yang terakhir juga di sini kita mempunyai hutang yang ketiga itu masih sama ke PT Beauty Care Indonesia. Berarti kita add purchase lagi, tapi dengan invoice yang berbeda. INV 03, tanggalnya tanggal 30, totalnya itu 750. Untuk jobnya itu di sini ada produk retail dan hair sama. Kita klik OK, record. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kita lanjut ke persediaan. Untuk saldo awal persediaan ini kita masuk ke menu inventory, lalu klik item listnya, lalu kita klik new. Nah, kita isi untuk item numbernya. Lalu di sini kita isi nama itemnya itu apa. Di sini ada bleaching Naura. Nah, setelah itu kita checklist kotak di bawah yang ada tulisan I buy this item. Nah, kita pilih ke purchase, di sini udah otomatis. Terus I sell this item, kita pilih ke sales, udah benar. Terus yang I inventory this item, pilih ke salon supplies.
Setelah itu kita isi di buying detailnya. Nah, untuk ini tuh benar per piece. Kita isi per piece. Nah, yang selanjutnya isi text code-nya dengan NT. Lalu di selling detail kita isi harganya, sudah diisi harganya yaitu 95.000. Lalu kita isi ini per piece-nya. Lalu kita isi number ininya 1. Nah, di sini harganya kan 95.000. Nah, berarti yang USD-nya kita ganti jadi 6,5. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk menambahkan data persediaan lain sama seperti yang tadi, langsung saja klik New. Dan isikan untuk BRG 02, 03, 04, 05, sampai 07. Selesai, maka menginput dari BRG 01 sampai BRG 07, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita close. Sekarang kita ke count inventory untuk mengisi ada berapa persediaannya. Di sini bleaching Naura itu ada 20 kuantitinya. Vitamin rambutnya itu ada 25. Lalu ada 10 eyeshadow-nya, terus hair tonic-nya ada 20. Lalu masker CBD-nya ada 30. Cat-nya ada 20, cat rambutnya. Lalu untuk produk facial wadahnya di sini ada 25. Setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, untuk ini tidak usah diisi, langsung saja continue. Langsung ke opening balance. Nah, di sini kita isi berarti tanggal 1/1/2025. Nah, kita bisa isi di sininya yaitu dengan yang pertama kita isi unit cost-nya dulu. Sini ada 85.000. Sini ada 45. Ada BRG 04 55.000. Lalu ada BRG 05 nya itu 35.000. Lalu untuk yang 20 itu ada 06 itu ada 110.000. Nominalnya 100. Untuk satuannya ada 40.000. Nah, setelah selesai input ini, kita pilih kategorinya. Kita pilih ke retail produk. Nah, setelah itu kita record. Baik, sekarang kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu transaksi penerimaan kas. Transaksi dari Bank BCA ke kas. Nah, sekarang kita pilih menu akun, kemudian klik transfer money. Setelah itu, kita isikan data yang ada dalam faktur. Nah, untuk nomor transfer, kita ganti jadi TR01. Untuk tanggalnya jadi 7 Januari 2025. Untuk transfer money from, kita rubah jadi Bank BCA. Nah, untuk transfer money to-nya dari cash IDR. Nah, untuk amount, kita masukkan nominal uangnya yaitu 15 juta. Kemudian, kita klik record. Sekarang masuk ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi pengeluaran kas.
Nah, yang pertama kita pilih menu akun, kemudian klik record journal entry. Nah, setelah itu kita isi general jurnalnya dengan TR0TL02 untuk tanggalnya 8 Januari 2025. Nah, memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Nah, masuk ke akun, kita isi dengan wage and salaries. Nah, untuk debitnya kita isi 1.500.000. Nah, untuk pajaknya kita pilih NT. Kemudian untuk akun yang kedua kita isi Bank BCA IDR. Setelah itu kita tab di kreditnya, kita isi 1.500.000. Kemudian tab lagi. Untuk teksnya kita pilih NT juga. Nah, kemudian kita record. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu transaksi penjualan kredit. Kita pilih menu sales, kemudian klik enter sales. Nah, setelah itu pastikan ininya invoice. Untuk data customer, kita klik, terus pilih PT Skincare, kemudian use customer. Setelah itu kita ganti layoutnya dulu menjadi item, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita ganti terminnya jadi net 10 after EOM. Klik OK. Kemudian untuk invoice-nya kita klik FGR 001. Setelah itu tanggalnya jadi 10 Januari 2025. Kemudian kita klik ship. Ship-nya itu kuantitinya 2. Kita tab. Yang pertama itu barang 1 balancing Nivea, kita use item. Setelah itu kita tab lagi. Untuk job kita pilih produk retail, kita use job, kemudian tab. Untuk pajaknya kita ganti jadi PPN, use tax code, terus tab lagi. Yang kedua kuantitinya sama, masih 2, terus tab lagi. Item numbernya vitamin BRD 002, kemudian use item. Setelah itu kita tab. Untuk jobnya masih sama, PR atau produk retail, kemudian use job. Setelah itu tax atau pajaknya kita ganti juga menjadi PPN. Kemudian klik use tax. Kemudian kita tab lagi, masukin lagi 2. Setelah itu tab lagi. Untuk barangnya hair tonic, kemudian use item. Setelah itu kita tab lagi. Untuk job masih sama, produk retail. Kemudian kita klik use job. Untuk teksnya juga masih sama, PPN. Kita klik use text code. Kemudian kita tab lagi. Nah, setelah itu pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Nah, kita masukkan sekarang kategorinya RETL atau produk retail. Kita klik use kategori, kemudian klik record. Untuk transaksi yang keempat, yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang asing. Langkah pertama, kita masuk ke menu sales,
kemudian klik enter sales. Nah, setelah itu pastikan di sebelah kirinya invoice. Untuk customernya kita pilih Rara. Kemudian use customer. Terus kita ubah layoutnya dulu menjadi item. Klik OK. Setelah itu kita ganti terminnya jadi 2N/10N/30. Kita klik OK. Kemudian kita ganti invoice-nya jadi FPJ 002. Setelah itu tanggalnya jadi 16 Januari 2025. Nah, sekarang kita masuk ke SIP. Kita isi dengan 2, kemudian kita tab. Untuk item numbernya kita pilih BRG 003 Shiseido, kemudian use item. Kita tab lagi. Untuk jobnya kita pilih produk retail, kemudian use job. Setelah itu kita tab. Untuk teksnya PPN. Kemudian yang kedua kita klik lagi 2, kita tab. Item numbernya BRG 006. Kita klik use item. Kemudian kita tab lagi. Untuk jobnya masih sama, produk retail. Kita klik use job. Kemudian kita tab. Yang ketiga kita klik 3, kemudian kita tab lagi. Item numbernya BRG 007. Kemudian kita klik use item. Nah, setelah itu kita tab lagi. Untuk jobnya masih sama, produk retail. Untuk teksnya juga masih sama, PPN. Nah, setelah itu kita rubah kategorinya dulu menjadi RETL atau retail produk. Kemudian kita klik use kategori. Nah, pastikan teks inklusifnya tidak di checklist. Nah, setelah itu kita klik create USD untuk melihat transaction exchange rate. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik record. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu transaksi penjualan jasa tunai pada mata uang USD. Nah, langkah yang pertama kita masuk ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Setelah itu pastikan ini invoice ya. Nah, untuk bagian customer kita klik, kemudian kita pilih Nabila Zahra, kemudian klik use customer. Terus kita ubah dulu layoutnya karena ini udah service. Kita klik OK. Nah, untuk terminnya kita rubah jadi COD. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi invoice-nya, yaitu SL 004 tanggal 10 Januari 2025. Nah, sekarang kita isi deskripsinya. Untuk deskripsinya kita ketik jasa potong rambut. Kemudian kita tab. Untuk akunnya kita pilih sales. Terus kita klik amount-nya $4,7.
Kemudian jobnya kita pilih jasa salon. Untuk teks kita pilih PPN. Kemudian klik use text code. Nah, untuk kategorinya kita pilih hair treatment. Kita klik use kategori. Kemudian kita klik record. Masuk ke transaksi yang keenam, yaitu transaksi penjualan jasa tunai dengan mata uang IRD. Nah, yang pertama kita masuk ke menu sales, kemudian klik enter sales. Nah, pastikan ininya invoice, kemudian klik customer-nya, Sinta Maharani, kemudian klik use customer. Setelah itu kita ganti terminnya jadi COD. Klik OK. Terus ganti nomor invoice-nya jadi SL003. Kemudian untuk tanggalnya 9 Januari 2025. Nah, untuk deskripsinya kita ketik jasa smoothing. Kita tap. Untuk akunnya kita pilih sales. Kemudian untuk amount-nya kita klik 300.000. Tap. Untuk jobnya kita pilih jasa salon. Kemudian untuk teksnya kita pilih PPN. Nah, untuk kategori kita pilih hair treatment. Kemudian use. Setelah itu kita record. Masuk ke transaksi yang ketujuh, yaitu transaksi penjualan tunai mata uang IRD. Nah, sekarang kita masih masuk ke menu sales, kemudian klik enter sales. Setelah itu pilih customer, nama customernya Sinta Maharani, kemudian klik use customer. Setelah itu kita ubah layoutnya jadi item. Klik OK. Kita rubah terminnya jadi COD. Klik OK. Kemudian kita rubah juga invoice-nya jadi SL001. Untuk tanggalnya jadi 19 Januari 2025. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian ship. Shipnya kita masukin 2, kemudian kita tab. Untuk itemnya BRG 002 vitamin rambut Inaura. Kemudian klik use item, klik tab lagi. Untuk jobnya kita pilih produk retail, kemudian use job, tab lagi. Kita klik PPN, kemudian use text code, kemudian tab lagi, kita klik 3, kemudian tab lagi, masukin BRG 005, masker CBD, kemudian klik use item, klik tab, jobnya masih sama, produk retail, kemudian klik use job, kita tab lagi, teksnya PPN, kemudian kita tab lagi, kita isi 2. Sekarang BRG 007 atau produk facial wajah Wardah. Kemudian kita klik use item, kita tab. Untuk jobnya kita pilih produk retail, kemudian tabnya masih sama, PPN, use text code.
Nah, untuk kategori kita pilih skin and facial. Use kategori. Setelah itu kita klik record. Masuk ke transaksi yang ke-8, yaitu transaksi penjualan tunai mata uang USD. Kita masuk ke menu sales, kemudian klik enter sales. Setelah itu kita pilih customer, customernya Nabila Zahra. Kita klik use customer. Setelah itu kita ganti dulu layoutnya jadi item. Kita klik OK, kemudian kita ganti terminnya jadi COD. Setelah itu klik OK. Untuk invoice-nya kita rubah jadi SL002. Tanggalnya 21 Januari 2025. Nah, untuk sheet-nya kita klik 3, kemudian tab. Number BRG 004 hair tonic. Kemudian kita klik lagi tab. Untuk jobnya kita pilih produk retail, kemudian teksnya PPN. Terus yang kedua kita klik lagi 3, kita pilih BRG 005, klik use item, kemudian tab lagi. Jobnya masih sama, produk retail. Kita klik use job, kemudian PPN-nya. Terus kita klik lagi 2. Tab, pilih BRG 007 produk facial Wardah. Kemudian klik use item, kita tab. Jobnya kita pilih produk retail, kemudian klik use job. Kemudian klik tab. Setelah itu kita isi dulu kategorinya skin and facial. Kita klik use kategori. Nah, sekarang kita klik retail rate USD untuk melihat transaction exchange rate. Kemudian klik OK. Terus kita klik record. Masuk ke transaksi 9, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Kita masuk ke menu purchase, kemudian klik enter purchase. Setelah itu, nah ini di bagian kirinya pastikan bill. Nah, di bagian supplier kita pilih PT Beauty Care Indonesia. Kemudian kita ubah dulu layoutnya jadi item. Setelah itu kita rubah terminnya jadi 2N10 per N30 10 30. Kemudian klik OK. Sekarang kita rubah aja purchase-nya jadi FB 001. Kemudian tanggalnya 23 Januari 2025. Nah, di bagian bill sekarang kita isi 10. Kemudian tab. Kita pilih BRG 001. Price-nya 95.000. Kemudian kita tab. Untuk jobnya kita pilih produk retail. Kemudian untuk teks kita pilih PPN. Kemudian klik tab lagi. Kita klik lagi 8. Sekarang kita pilih BRG 002. Setelah itu price-nya 55.000. Jobnya masih PR atau produk retail. Kemudian teksnya PPN. Yang ketiga kita isi 5. Kita pilih BRG 004, use item.
Setelah itu harganya 65.000. Kemudian jobnya masih sama, produk retail, use job, PPN. Yang terakhir kita isi 10. BRG 005, masker CBD. Harganya 45.000. Jobnya masih sama, produk retail. Kemudian untuk teksnya PPN. Yes. Nah, setelah itu kita pilih kategori. Kategorinya RETL atau retail produk. Kita klik use kategori, kemudian klik record. Masuk ke transaksi 10, yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Kita masuk ke menu purchase, kemudian klik enter purchase. Setelah itu kita pilih suppliernya dari CV Glow Cosmetic. Nah, kemudian kita rubah dulu layoutnya jadi item. Klik OK. Terminnya kita rubah jadi net 10 after EOM. Kemudian untuk nomor purchase-nya kita ganti jadi FB002, tanggalnya tanggal 24 Januari 2025. Setelah itu kita isi bill-nya 5, item number-nya BRG 003. Kemudian price-nya kita isi 12. Untuk jobnya kita pilih produk retail. Kemudian PPN. Yang kedua kita masukin 4. Terus kita pilih BRG 006. Untuk price-nya kita masukin 9. Jobnya masih sama, produk retail. Terus yang terakhir kita isi 10. BRG 007. Price-nya 3,5 US dollar. Jobnya PR, produk retail. Kemudian teksnya PPN. Nah, setelah itu kita masukin kategorinya. Kategorinya retail produk. Kemudian kita klik use kategori, kita klik record. Pembelian tunai menggunakan mata uang USD. Yang pertama, kita pergi ke menu purchase. Nah, setelah itu kita pilih enter purchase. Nah, di sini kita isi nama suppliernya sesuai dengan nota pembeliannya. Nah, di sini kita pilih CP Cantik Bersinar, kemudian klik use supplier. Nah, kita ubah terminnya, klik ini, kemudian klik payment is due menjadi COD. Klik OK. Nah, kemudian kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 2025.
Setelah itu kita pergi ke menu layout, checklist item, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita isi barang yang mau dibeli berapa, 10. Kemudian deskripsi barangnya yaitu BRG 005, klik use item, tab. Nah, pilih jobnya. Nah, produk retail, klik use job. Untuk pajaknya kita pakai pajak PPN. Lakukan hal yang sama untuk pengisian data produk yang ingin dibeli. Kemudian kita pilih kategorinya apa, yaitu RETL. Kemudian klik use kategori. Kemudian klik record. Transaksi yaitu retur pembelian tunai. Yang pertama, kita pergi ke menu purchase. Setelah itu kita pilih enter purchase. Kemudian kita isi nama suppliernya yaitu CP Glow Cosmetic. Klik use supplier. Nah, di sini kita pergi ke menu layout. Setelah itu klik item, klik OK. Kemudian ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 bulan 1 2025. Oke. Kemudian untuk barangnya ini kita di minus karena ini retur pembelian. Untuk barangnya yaitu BRG 003. Klik use item. Oke. Untuk jobnya ini produk retail ya. Kemudian klik use job. Nah, setelah itu untuk pajaknya itu PPN. Terus untuk kategorinya kita pilih retail produk. Kemudian klik use kategori. Setelah itu kita klik record. Nah, setelah itu kita pergi ke purchase register, return and debit. Nah, di sini kita pilihnya berdasarkan supplier. Nah, kalian bisa cari di sini. Nah, kita pilih CP Glow Cosmetic, kemudian use supplier. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita klik receive fund. Nah, setelah itu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 bulan 1 2025. Ubah memonya jadi retur, kemudian klik record. Transaksi tentang retur penjualan. Nah, yang pertama kita pergi ke menu sales, kemudian klik enter sales. Habis itu kita isi nama customernya.
Untuk nama customernya yaitu PT Skincare. Klik use customer. Nah, habis itu kita pergi ke layout, klik item, klik OK. Kemudian di sini kita minus barang yang mau dikembaliin. Total barangnya yaitu 2. Oke. Barangnya yaitu BRG 001. Untuk jobnya yaitu produk retail. Klik use. Kemudian untuk pajaknya kita pilih PPN. Nah, setelah itu kita pilih kategorinya yaitu RETL. Klik use kategori. Habis itu klik record. Kita ubah tanggalnya dulu, yaitu tanggal 25. Nah, setelah itu kita record. Oke. Selanjutnya yaitu pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah. Nah, kita pergi ke menu purchase. Habis itu klik enter purchase. Nah, setelah itu kita isikan nama suppliernya sesuai dengan notanya ya. Kita pilih PT Beauty Care Indonesia. Kemudian klik use supplier. Setelah itu kita ubah terminnya, klik payment is due, COD, klik OK. Setelah itu kita pergi ke layout, klik item, habis itu kita klik OK. Nah, kita ubah tanggalnya dulu jadi tanggal 26. Oke, kita isi jumlah barangnya yaitu 2. Deskripsi barangnya yaitu BRG 003, kemudian klik use item. Oke, untuk jobnya ini produk dan retail ya. Klik use job. Nah, untuk pajaknya kita klik PPN, kemudian use ticket. Oke, untuk barang yang kedua yaitu 5 barang dengan deskripsi barangnya BRG 006, kemudian klik use item. Oke, untuk jobnya sama, produk retail, kemudian klik use job. Untuk pajaknya sama PPN juga. Oke, kemudian untuk kategorinya yaitu kita pilih retail produk atau RETL. Kemudian use kategori. Kita klik record. Oke, di sini ada transaksi pelunasan hutang. Yang pertama kita pergi ke menu purchase. Nah, setelah itu kita klik pay bills. Nah, di sini kita isikan nama supplier dari Beauty Care Indonesia. Kemudian kita klik use supplier. Kita ubah akunnya. Udah ke kas IDR, kemudian use account. Terus kita klik
berapa yang mau dibayar. Nah, di sini kita membayar 300.000. Kita bayar 300.000, kemudian kita klik amount-nya. Nah, di sini kita ubah ceknya menjadi BK 001. Untuk tanggalnya tanggal 26 2025. Di sini ada transaksi tentang pelunasan piutang. Nah, yang pertama kita pergi ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment. Setelah itu kita pilih nama customernya siapa. Nah, di sini kita pilih si Aisyah Putri. Klik use customer. Oke. Kemudian untuk deposito akunnya kita sesuaikan, yaitu ke cash USD. Terus di sini kita klik berapa piutang yang mau dia bayar. Nah, yaitu dibayar semuanya ya, yaitu 20.500.000. Nah, kita klik amount receipt-nya. Oke. Kemudian kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 27 2025. Kemudian ID-nya kita ubah menjadi INP02. Oke, setelah itu kita klik record. Inventory yang pertama, kita pergi ke menu inventory. Setelah itu kita klik adjust inventory. Kita ubah namanya tanggalnya menjadi tanggal 31. BRG 03. Kemudian kita klik use item. Untuk quality-nya yaitu 1 unit. Kita alokasikan ke akun mana. Nah, di sini kita pilih yang 5 kepala 5 ini. Kita klik yes account. Untuk jobnya produk and retail. Klik yes job. Untuk memonya itu penyesuaian barang hilang. Itu kita klik record. Laporan, kalian pergi ke comment center, kemudian klik report, pilih akun. Nah, di sini kalian bisa pilih akun transaction, kemudian custom size. Nah, di sini tanggal periodenya ini tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Klik send, kemudian klik PDF. Nah, simpan filenya itu kemana aja. Nah, save.
Kalian bisa lihat laporannya di file yang tadi kalian simpan. Nah, berikut tampilan laporannya.